Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ahmad Khairul Madani. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan atau pemrograman, yaitu menggunakan NetBeans. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai stack untuk membalikkan kata. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai stack untuk memindahkan suatu item atau barang dalam kurung yaitu lokasinya. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai stack untuk membalikkan sebuah kata. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah pemrogramannya dengan menggunakan integer int dan juga string kata dan juga kebalikan. Yang mana saya akan menginputkan suatu kata, lalu kata tersebut akan dibalik dari akhir. Dan ini merupakan rumusnya. Ini adalah rumus dari pembalikan katanya, yaitu integer i sama dengan kata dot line dalam kurung -1 titik 2, kemudian i lebih besar sama dengan 0.2, lalu i min double. Yang mana setelah itu saya akan menggunakan kebalikan yang berfungsi untuk membalikkan katanya. Baik, saya akan run pemrogramannya. Nah, yang pertama kita kan diminta untuk memasukkan sebuah kata, yang mana kata tersebut nanti ketika di enter akan berubah menjadi kebalikan kata tersebut. Nah, kita coba dulu, kita masukkan kata data. Nah, nanti kalau di enter maka ini akan menjadi atat, yaitu kebalikan dari data. Langsung saja kita enter. Nah, kebalikan dari kata yang data itu menjadi kata atat. Mungkin hanya ini dari materi pertama atau penjelasan yang pertama, yaitu stack untuk membalikkan sebuah kata. Yang perlu di garis bawahi yaitu dari sini rumusnya. Nah, ini yang sangat penting, rumus dari untuk membalikan kata. Oke, lanjut yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai implementasi stack untuk memindah lokasi suatu item atau barang. Kita langsung saja ke lokasi pemrogramannya. Kita X dulu yang ini. Nah, di sini saya sudah membuat pemrogramannya, yang mana ini gabungan dari beberapa item dan juga kode-kode. Nah, baik, kita langsung saja. Di sini saya menggunakan beberapa kode, yaitu menggunakan pola data barang, menggunakan stack barang, lalu saya menggunakan stack temp 1 dan juga stack temp 2, yang mana nantinya ini akan digunakan untuk posisi barangnya atau itemnya nanti. Lalu saya memasukkan beberapa nama atau beberapa barang yang akan dimunculkan di pemrograman nanti di outputnya. Yang pertama yaitu barang pensil, yang kedua buku, yang ketiga penggaris, dan juga yang terakhir step. Nah, lanjut. Nah, di sini ada beberapa kodenya, kode dari pemrogramnya untuk menampilkan barang di posisinya untuk memindahkan. Ini kan yang pertama diminta untuk isi stack, yang mana itu akan muncul dari ini pensil sampai step. Yang ini yang muncul akan pensil, buku, penggaris, dan juga step, karena yang diminta ini merupakan isi stack atau barang-barang ini, karena saya menggunakan plus barang, yang mana ini akan memanggil barang yang ini dari pensil sampai step. Lalu di situ kita diminta untuk
memindah barang apa yang akan dipindah atau item apa yang akan dipindah. Nah, ini item yang dimaksud item ini merupakan dari pensil, buku, penggaris dan juga step. Ini itemnya. Bisa disebut juga barangnya. Lalu saya memanggil masukan, yang mana saya akan membuat sebuah masukan yang nanti akan diganti dengan temper atau tem 1 dan juga tem 2. Ini string item 2 masukkan next line. Dan di sini juga masukkan string item 1. Karena kenapa? Itu masukkan sama aja dengan item 1 dan juga item 2. Baik, langsung saja. Nah, ini merupakan pemrograman for events yang ada di pemrograman ini untuk memindahkan sebuah data atau memindahkan sebuah posisi barang ke lokasi lainnya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya untuk memindahkan barang. Yang pertama itu tumpukan barangnya, output yang pertama atau yang awal. Lalu kita akan diminta untuk memindah barang apa yang mau dipindah atau item yang mau dipindah. Lalu posisi tujuan di atas item apa. Nah, di sini kita diminta untuk memindahkan barang tersebut mau ditaruh di posisi yang mana. Nah, dan di sini system out println item 1 plus. Nah, yang dimaksud dengan item 1 itu nanti yang dari sini yang dimasukkan untuk barang yang mau dipindah itu masuk ke dalam item 1. Lalu item 1 akan dipindahkan di atas item 2. Item 2 ini merupakan posisi di atas atau posisi selanjutnya apa yang akan kita tampilkan barangnya. Contohnya di sini kan ada 4 barang ya, pensil, buku, penggaris dan juga step. Nanti kalau kita memasukkan step, memasukkan pensil di awal atau yang barang yang mau dipindah, lalu akan dipindahkan di atas. Nah, di sini kita yang pertama di sini item 1 memasukkan pensil, lalu yang item 2 di sini posisi tujuan memasukkan step. Maka yang biasanya urutan dari pensil, buku, penggaris dan juga step nanti akan berubah menjadi buku, penggaris, step, pensil. Seperti itu akan tampilannya output nanti. Baik, kita langsung saja run pemrogramannya, apa itu benar apa salah. Nah, di sini kan sudah muncul pensil, buku, penggaris dan step. Nah, di sini yang pertama kan kita diminta untuk memasukkan barang yang mau dipindah. Kita masukkan saja pensil, lalu enter. Nah, yang pemrograman kedua atau permintaan yang kedua, posisi tujuan di atas item apa. Nah, posisi pensil ini mau ditaruh setelah barang atau item apa. Kita langsung saja minta secara item step atau barang step. Kita langsung enter. Maka posisi akan berubah secara otomatis, yang mana posisi awal yaitu dari pensil, buku, penggaris dan step, maka akan berubah menjadi buku, penggaris, step dan juga pensil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian scroll atau screenshot dari pemrograman ini biar makin jelas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ketika mendapat kesalahan, mungkin itu sebagai percobaan untuk lebih maju atau berkembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.